Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada yang aneh ya dalam perjalanan bangsa kita ini, terutama soal barang yang penting itu sekarang namanya barangnya ijazah. Ijazah asli menurut Jokowi sekarang sudah diamankan di kepolisian ya. Nggak bisa lagi orang melihat, udah aman di polisi ya. Dan dulu ada buku namanya Jokowi Undercover ya, jilid 1. Itu harganya 150. Saya pengen beli, nggak punya duit. Tapi ternyata buku itu kemudian dilarang ya oleh Tito Karnavian, Kapolri waktu itu. Dan diancam yang punya buku itu untuk nyerahkan ke Polres terdekat ya. Isinya tentang informasi tentang apa ya? Tentang latar belakang atau background Jokowi ya tahun 2018 ya. Dan akhirnya orang takut punya buku itu. Barang ini akhirnya hilang di pasaran. Barang penting berarti ada yang terganggu. Tuh hilang. Itu yang pertama, itu yang kedua ya. Hilang karena campur tangan kepolisian ya. Setelah ijazah kemudian yang hilang lagi buku Undercover 1, penulisnya Bambang Tri, dan Bambang Tri kemudian dipenjara karena buku itu. Kemudian keluar dari penjara, itu istrinya itu dihamili, diperkosa ya, kata Bambang Tri, dan sekarang agak terganggu katanya kejiwaannya. Dan KTP Bambang Tri juga dihilangkan, dia nggak punya identitas sekarang, kata Bambang Tri. Jadi Bambang Tri juga sebagai barang atau sebagai bukti itu coba untuk dihilangkan ya, tapi nggak dibunuh, tapi dilenyapkan eksistensinya itu, identitasnya dihilangkan, karyanya dihilangkan, keluarganya dirusak ya. Jadi mungkin masih beruntung ya, Bambang Tri itu tidak gila, mungkin tujuannya untuk membuat dia terganggu mentalnya barang. Tapi sekarang Bambang Tri dipenjara lagi ya, dan belum. Jadi ada 3 yang coba yang mengganggu kekuasaannya. 1, ijazah itu diamankan. 2, Bambang Tri diamankan. 3, karyanya yaitu buku Jokowi Undercover itu dilarang, sehingga aman ya. Dan aman maksudnya tidak mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga yang juga dihilangkan kaitannya dengan polisi adalah buku merah ya, yang konon berisi aliran dana kepada seorang pejabat polisi ya, waktu itu masih sebagai Kapolda kalau tidak salah. Buku merah, ada riwayat di narasi newsroom di Najwa Shihab. Buku merah itu kemudian itu catatan aliran dana kepada seorang pejabat yang ditulis oleh sekretaris perusahaan dan disita oleh KPK. Kemudian ternyata buku itu menimbulkan ancaman kan bagi orang yang namanya disebut yang nerima aliran dana itu. Kemudian unsur-unsur KPK dari kepolisian mencari buku itu, merobek buku itu di ruang KPK. Ada CCTV-nya di Najwa Shihab, di narasi kalau nggak salah. Disobek kemudian Stabilo Bos di tim X ya, sama 2 oknum pegawai KPK dari unsur kepolisian. Tentu ada yang memerintahkan kan, ada CCTV-nya. Mereka kemudian dipecat atau gimana, diberi kena hukuman dari KPK kalau nggak salah.
Tapi kemudian buku merah itu, ya, yang berisi jejak kejahatan dari pejabat publik itu kemudian diminta oleh entah Barreskrim atau oleh Mabes Polri, saya nggak tahu, diminta ke KPK. Oleh KPK diserahkan ke polisi, dan buku itu sekarang aman di kepolisian dan tidak bisa dijadikan alat bukti di KPK karena sudah diserahkan ke kepolisian oleh KPK. Ini keanehan-keanehan yang mengisi udara politik Indonesia modern kita, ya, menyangkut orang-orang yang berkuasa. Sekarang ijazah yang diserahkan ke Barreskrim, ijazah polisi aman, tidak bisa ditunjukkan di ruang pengadilan karena ada di kepolisian. Ya kan? Terus yang kedua, buku Jakarta Undercover 1 itu enggak hilang di peredaran, ya, dipaksa untuk hilang karena dianggap berbahaya oleh penguasa, ya kan. Terus yang ketiga, yang mencoba dihilangkan pengaruhnya, terutama mulutnya, yaitu adalah Bambang Tri, sang penulis buku Jakarta Undercover 1 dan 2. Dan dia konon sedang menyiapkan buku Undercover 3, tapi sekarang dia masih di penjara. Dan yang keempat yang hilang, ya, dalam sejarah politik Indonesia modern adalah buku yang berisi aliran dana dari pengusaha kepada pejabat kepolisian yang penting di negeri ini. Dan itu sekarang hilang karena diminta oleh polisi dari KPK. Bagaimana menurut Anda? Saya dulu zaman Prabowo yang dihilangkan aktivis, ya, diculik, dihilangkan, ya. Jadi ini tipikal orang yang takut kritik, ya, takut kejahatannya atau kepentingan terganggu. Prabowo menghilangkan 9 aktivis, ya, dan kemudian dia mengembalikannya dalam keadaan hidup, kata Prabowo tahun 97-98 yang diculik itu, karena mereka mengganggu, ya, kekuasaan zaman reformasi, sebelum reformasi. Tetapi dan Prabowo dinyatakan bersalah, ya, setelah diusulkan oleh Dewan Kehormatan Perwira untuk diusulkan ke Presiden Habibie untuk dipecat, dan dia dipecat, Prabowo sebagai perwira, karena terbukti bersalah melakukan perbuatan tidak terpuji, yaitu melakukan penculikan. Tetapi persoalan tersisa sampai sekarang adalah ada 13 orang yang diculik di zaman itu, yang dikait-kaitkan dengan Prabowo, belum kembali, sudah 25 tahun, 26-27 tahun lebih. 13 orang yang mayatnya, ya, tidak kembali. Prabowo mengaku semua yang dia culik sudah dilepaskan dalam keadaan hidup, tapi pihak keluarga menunggu jawaban. Kalau diserahkan dalam keadaan hidup, terus mana keluarga kami yang 13 yang belum kembali sampai sekarang? Tunjukkan pusaranya, makamnya di mana, ya, kuburannya di mana, pemakaman di mana, supaya kita bisa berziarah kepada anggota keluarga kami yang 13 orang itu. Dan hilangnya, ya, aktivis ini itu terus, ya, menjadi catatan yang membelit Prabowo. Dan sukar membuktikannya, tapi yang terbukti adalah yang menjadi bukti yang tidak bisa dibantah adalah 13 orang itu tidak kembali. Kalau mereka dulu hilang umur 20, kalau mereka hidup sekarang, mereka akan berusia 45 tahun atau 47 tahun. Kalau mereka hilang tahun 98, umur 30, seperti Wiji Tukul dan lain-lain, kalau mereka misal umur 30, maka mereka kalau masih hidup, itu umurnya sudah 57 tahun. Tapi sudah lebih dari 1/4 abad.
mereka tidak kembali. Bagaimana menurut Anda? Ya saya mau jualan dulu ya, habis asar jualan mie ayam sama ojo lali bubur ayam sama ojo lali miyu bubur ayam tanpa tulang di cabang saya yang kedua. Sayudi Pramuko, tukang bubur ayam, penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern. Insya Allah
karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.